Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asania Alfani Abu Barokah, biasa dipanggil Fani. Dengan NIM K71210055 dari kelas 1A, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret. Hari ini, saya membuat video ini dengan tujuan melengkapi salah satu tugas mata kuliah Bilangan Operasi pada Bilangan dengan judul Mengatasi Kesulitan dalam Pembelajaran Bilangan Rasional. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk membantu siswa memudahkan ia memahami bilangan rasional dengan menggunakan media kertas lipat. Alat yang kita gunakan atau bahan yang kita gunakan cukup menyediakan kertas lipat, spidol, dan titik. Kemudian yang pertama kita belajar tentang arti pecahan. Apa sih itu pecahan? Pecahan adalah bilangan dalam matematika yang dinyatakan dalam A per B, yang dimana A adalah pembilang, B adalah penyebut. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui jenis-jenis pecahan. Jenis pecahan itu ada 4, yaitu pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat pecahan senilai. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah jika A per B, B-nya merupakan lebih besar daripada A, atau penyebutnya lebih besar daripada A. Seperti contohnya 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, 4 per 5, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Nah, bentuknya itu sendiri adalah C A per B, di mana C-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, seperti contohnya 2 per 3, 3 per 4. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pecahan desimal, di mana penyebutnya merupakan kelipatan dari 10. Seperti contohnya 1 per 10, 2 per 10, 4 per 10, dan seterusnya. Nah, itu bisa ditulis menggunakan koma. Dan yang keempat yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai di mana pembilang dan penyebutnya bisa dibagi menggunakan angka yang sama. Nah, kemudian kita mengenal pecahan dengan menggunakan media kertas lipat. Yang pertama, kita menggunakan kertas lipat itu contohnya bilangan pecahan setengah. Nah, bilangan pecahan, untuk mengetahui bilangan pecahan tersebut, kita menekuk kertas lipat ini menjadi 2 bagian yang sama. Ini. Nah, ini kan sudah merupakan 2 bagian yang sama. Kemudian kita arsir salah satu bagian tersebut. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Seperti ini. Nah, ini merupakan pembilang. Pembilang itu yang diarsir. Yang dinyatakan sebagai penyebut adalah 2 bagian yang sama tersebut, termasuk yang diarsir dan yang tidak diarsir. Gitu teman-teman. Nah, jika penyebutnya itu 3, kita membagi kertas lipat ini menjadi 3 bagian. Nah, begini. Ini bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Kemudian untuk mengetahui 1 per 3 itu begini, kita arsir 1 bagiannya di antara 3 ini ya. Nah, begini. Nah, ini kan yang diarsir 1 bagian. Nah, ini kan sudah dibagi menjadi 3 bagian. Jadi, pembilangnya yaitu 1, penyebutnya yaitu 3 bagian ini. 1, 2, 3. Nah, ini disebut sebagai 1 per 3. Nah, kemudian biar kalian lebih memahami bilangan pecahan itu, yaitu kemudian kita ambil contoh satu lagi. Nah, kertas lipat ini dibagi menjadi 4 bagian. Seperti ini contohnya.
Ini bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Kemudian kita arsir salah satu bagian ini. Nah, menjadi seperti ini teman-teman. Nah, ini kan ada 4 bagian. Kemudian yang diarsir adalah 1. Jadi ini merupakan pecahan 1/4. Begitu. Gimana sampai sini? Masih bingung? Tentunya tidak dong, karena udah jelaskan bagaimana materinya ini sangat gampang. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang diarsir merupakan pembilang dan banyaknya bagian merupakan penyebut. Nah teman-teman, tadi kan di jenis pecahan ada pecahan senilai. Kalian pasti masih berandai-andai, apa sih itu pecahan senilai? Bagaimana sih sebenarnya pecahan senilai? Pasti tadi kalian tuh masih bingung, bagaimana sih kok bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk menambah pengetahuan kita, selanjutnya kita mengerjakan latihan soal. 4/8 dibagi 2 sama dengan 2/4. Kemudian 2/4 bisa disederhanakan lagi, dibagi 2 sama dengan 1/2. Jadi dapat disimpulkan bahwa 2/4 senilai dengan setengah, karena 2/4 bisa habis dibagi 2. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu membandingkan pecahan. Nah, jadi kan tadi kita sudah membagi bagian satu kertas lipat ini menjadi ada yang 3 bagian dan ada yang 4 bagian. Nah, kertas lipat ini kan ukurannya sama. Jadi, jika dibagi 3 dan dibagi 4, jelas beda dong ukurannya. Nih, kita bisa lihat. Nah, kita kan sudah membagi tadi satu kertas lipat menjadi 4 bagian sama menjadi 3 bagian. Nah, setelah dilipat, kemudian ini hasil satu bagiannya. Ini yang merupakan 3 bagian dan ini yang merupakan 4 bagian. Kalian bisa bedakan kan? Ukurannya berbeda besarnya. Nah, dari situ kalian bisa membedakan kan besaran yang mana? Tentunya besaran yang dibagi menjadi 3 dong. Jadi sampai sini kalian bisa mengetahui bahwa 1/3 lebih besar daripada 1/4. Nah, setelah kalian bisa membandingkan besarnya pecahan, kemudian kali ini kita bisa mengurutkan pecahan. Nah, ini merupakan 1/2 karena ini merupakan 1 bagian dan jika dibuka menjadi 2 bagian. Nah, kemudian yang kedua ini adalah 1/3. Nah, 1/3 ini pembilangnya 1, kemudian ini kan dilipat menjadi 3 bagian. 3 bagian gitu. Nah, kemudian yang ini merupakan 1/4. 1/4 karena pembilangnya ini adalah yang dilipat 1 dan bagiannya merupakan 4 bagian. Nah, dari situ kita bisa membandingkan antara pecahan setengah, 1/3 dengan 1/4. Nih, kalian bisa lihat perbandingannya. Nih, tentunya kan ukurannya pun berbeda. Jadi kalian dari sini bisa mengetahui kan yang paling besar adalah setengah, 1/3, kemudian 1/4 gitu. Jadi semakin besar antara pembilang dan penyebutnya, maka nilai pecahan itu akan semakin kecil teman-teman. Begitu. Nah, sampai sini sudah jelaskan penjelasan pecahan itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya kita bisa mengerjakan contoh soal berikut ini. Untuk soal yang pertama, karena yang diarsir 2 dan memiliki 3 bagian, yaitu berarti pecahannya 2/3. Dan yang nomor 2, kotak itu memiliki
6 bagian, yang diarsir 3, kemudian pecahannya adalah 3/6. Dan yang soal nomor 3, karena memiliki 5 bagian dan yang diarsir adalah 3 bagian, sehingga pecahannya adalah 3/5. Untuk contoh soalnya kita cukup ya teman-teman. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah buat kalian dan kalian bisa memahami dan menerapkan ilmu pecahan ini sampai kapanpun. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih atas waktunya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.